Ada pembubaran ibadah minoritas oleh kelompok, mau bilang nggak boleh ya. Ini reaksi umat Islam warga di situ terhadap ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene. Dengar. Ya, harus selesai. Video ini saya malu sebagai umat Islam. Kalian habis sholat Jumat rame-rame bubarin, mereka nyegel, Satpol PP-nya ikut. Nalar dalam beragamanya nggak ada. Benar-benar parah. Payah semua orang-orang fanatik. Guys, itu tuh gara-gara perizinannya katanya gitu. Sama mereka datang berbondong-bondong. Kita memang punya cinta kasih yang sangat besar, tapi kalau soal ibadah tolonglah. Ini ibadahnya di ruangan, koknya nggak mengganggu sama kalian. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Wih. Selalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya Kalau orang minum minuman, orang mabok, itu boleh Bapak larang. Orang beribadah kok dilarang. Bapak katakan ini adalah bentuk keadilan. Metro Tangerang ini keterlaluan banget. Selama setahun, mereka membiarkan begitu saja laporan penganiayaan yang dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK Tesalonika Teluk Naga, Tangerang. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Waduh, ini benar-benar miris. Terjadi lagi kasus intoleran ini guys. Memang di Indonesia ini rawan banget kasus intoleran ini terhadap minoritas ini. Karena apa? Menurut saya jarang ditanggapin dengan serius gitu. Ini aja kasus ini 2 tahun yang lalu ini pernah rame nih kasus ini. Sampai-sampai ada yang dianiaya sama mereka ini. Tapi setelah dilaporkan, kasusnya hilang begitu aja gitu. Nggak tahu kemana guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita tonton dulu aja guys videonya guys. Ini dia video. Kang, taruh dulu. Buka dulu. Kayak preman aja lah agaknya. Sini. Bentar. Iya. Bingung, kok mereka terganggu gitu. Kayak kepanasan aja gitu kalau dengar gereja ataupun tempat ibadah. Waduh, bener-bener parah. Yang terakhir nih ya, harus selesai. Intimidasi dia. Ya, oke. Siap, sama-sama. Terakhir katanya. Penerbangan sekarang. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. perihal ini sudah bertahun-tahun sampai kurang lebih 3 tahun selalu kami dipancing amarah. 2 menteri paling AFK, 1 menteri agama Nasaruddin Umar, yang kedua menteri HAM Natalius Pigai. Kok bisa sampai detik ini masih aja ada pembubaran ibadah minoritas oleh kelompok, mau bilang nggak boleh ya, oleh mereka lah gitu loh. Pak Presiden Prabowo, Bapak udah mimpin kita lebih dari 1 tahun. Dan isu persekusi kayak begini masih kejadian. Anda hebat lah, Anda keren gitu. Anda adalah mungkin satu-satunya presiden yang pernah kami punya yang paling berotot, yang backgroundnya paling paten gitu ya. Tolong dong kasih tahu tuh menterinya tuh, ke pembantunya lagi 2 tuh, si Pigai sama Umar, yang begini-begini tolong dong dipastiin tidak terjadi lagi. Ini sesederhana perkara ibadah. Di saat negara tetangga lagi perang dengan bangsa lain, bangsa kita lebih memilih perang dengan bangsa sendiri, kan bangsa. Bener-bener parah itu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Memang kalau Menteri Agama, bener-bener parah Menteri Agama ini. Jarang sekali nanggapin kasus-kasus intoleran kayak gini. Nggak tahu kenapa. Malah yang bukan ranahnya gitu dikomentarin sama Menteri Agama ini. Kan aneh. Dulu katanya nyari uang jangan jadi guru katanya. Yang bukan ranahnya gitu malah dikomentarin. Giliran ranahnya gitu hal-hal kayak gini jarang sekali gitu ditanggapin sama Menteri Agama ini guys. Waduh, benar-benar parah ya. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Ini ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. Dan ini reaksi umat Islam warga di situ terhadap ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene. Dengar. Ya, harus selesai. Kalau nggak selesai, pokoknya penerbangan sekarang. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan. Lalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan.
ini adalah penindasan Zionis syariah terhadap umat minoritas di negeri ini. Lucunya orang-orang zalim ini setiap hari teriak protes terhadap penindasan Palestina. Gimana menurut kalian? Pantas gak orang-orang zolim penindas umat minoritas ini protes terhadap penindasan di seberang lautan? Tribut Israel, menurut saya bangsa kita tuh belum pantas protes-protes Israel penjajah. Protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Gak pantas. Bang, lihat video ini saya malu sebagai umat Islam. Ya, kenapa loh? Kenapa? Dan bapaknya itu waktu diwawancara berbicara keadilan yang seperti apa? Alasannya dibubarkan karena gedung tersebut tidak memiliki IMB, tidak punya izin pembangunan. Dan selain itu mereka tuh nggak punya gedung, mereka mengadakan ibadah Jumat Agung di gedung yayasan tersebut. Apa salahnya gitu? Orang kita mengadakan pengajian di mana aja boleh kok. Betul ya. sekali. Selain itu juga ya, kalau memang berbicara keadilan, yang adil itu kalian yang mayoritas. Jika ada saudara kita minoritas kesulitan mendirikan bangunan karena dipersulit izinnya, ya kita membantu. Katanya kita rahmatan lil alamin, yang benar ya kita membantu supaya mereka dipermudah dalam beribadah. Bukan malah kalian habis sholat Jumat rame-rame bubarin, mereka nyegel, Satpol PP-nya ikut, nalar dalam beragamanya nggak ada. Ya, dan kalian bisa lihat berapa persen, 85% kemungkinan masjid-masjid di Indonesia yang berdiri itu tanpa izin. Ini hanya saya capture judul berita dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Banyak sekali, ribuan, ratusan ribu masjid berdiri di Indonesia tanpa izin, tetapi bebas berdiri. Kenapa? Karena kita mayoritas. Iya, karena kita mayoritas jadi kita bebas. Malulah seharusnya kita tuh kalau mayoritas tuh mengayomi. Ini habis sholat Jumat loh, habis sholat Jumat, habis beribadah, habis menghadap Allah, terus keluar berperilaku destruktif. Parah gimana gitu? Seharusnya hati adem gitu. Saya benar-benar nggak ngerti ya. Orang luar melihat Indonesia itu toleransinya tinggi, nggak tahu di dalamnya banyak sekali intoleransi. Orang mau mendirikan rumah ibadah, mau beribadah susah. Padahal ini hari raya mereka loh, ini Jumat Agung Paskah ini hari raya mereka. Lagi dan lagi, kalau nggak berulah kalian ini kayaknya kurang aja tuh. Ada-ada aja memang kalian ya, harus tiap hari itu aja permasalahan. Apa salahnya beribadah? Ini mau disegel guys, ditutup gara-gara nggak ada perizinannya katanya gitu. Sama mereka datang berbondong-bondong. Kita memang punya cinta kasih yang sangat besar, tapi kalau soal ibadah, tolonglah. Ini ibadahnya di ruangan, koknya nggak mengganggu sama kalian, kecuali ibadahnya di jalan gitu kan. Menutup jalan, izin, menutup jalan, nggak bisa lewat. Kalian kalau ibadah kayak gitu, kami nyari kok jalan yang lain, gaknya kami suruh kalian mengganggu jalan walaupun kalian ibadah di jalan, nggak apa-apa. Ini di ruangan ya kan, di ruangan. Kenapa kalau misalkan ibadah di situ kayak mengganggu apa sih gitu, apa? Gak usah lah pala iri-iri kali kan kalau ada yayasan yang buka tempat doa ataupun gereja gitu. Karena kalau dibandingkan dengan masjid itu berbeda sangat jauh jumlahnya. Karena gereja itu cuman kayak di sini di Serang, gereja itu cuma ada 4 ya. Sedangkan masjid bisa kalian lihat di mana-mana ada. Tolonglah ya, salam toleransi, jaga agama masing-masing. Karena perbuatan kita itu mencerminkan agama sendiri ya. Kalaupun salah karena perizinannya, bolehlah dibicarakan baik-baik. Nggak perlu kayak gitu kalian berbondong-bondong kayak mau demo. Bisa kan satu orang ngomong baik-baik sama pendetanya apa siapa kek. Ini sudah bertahun-tahun, sampai kurang lebih 3 tahun. Selalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya yang musik mereka ini aja gitu bertahun-tahun ini tidak digunakan, dan selalu berkali-kali kami dibohongi, bahkan aparat juga dikangkangi. Oleh karena itu sebetulnya ini murni adalah penegakan hukum, ini murni adalah sebagai bentuk keadilan dari mana itu, kayak gitu. Janganlah permasalahan ini dibesar-besarkan. Dan terjadi lagi, orang beribadah dilarang lagi. Terus Bapak katakan ini adalah bentuk keadilan. Keadilan seperti apa Pak yang Bapak maksudkan Pak? Ketika orang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu dilarang. Kalau orang minum minuman, orang mabok, itu boleh Bapak larang. Orang beribadah kok dilarang? Bapak katakan ini adalah bentuk keadilan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Lagi-lagi dan lagi-lagi tentang persoalan gereja ya guys, yang gak habis-habis. Pokoknya selalulah tentang peragamaan Kristen. Kemarin viral tentang B2 yang dijual di pasar. Ya, orang masjid tidak mengizinkan di Medan adanya penjualan daging B2. Itu awal bulan puasa. Sekarang bermasalah lagi masalah gereja, dengan alasan tidak ada surat izin dalam membangun gereja. Kenapa sih selalu diusik terus agama lain? Padahal kan di setiap agama diajarkan selalu kebaikan. Aku yakin semua agama itu mengajarkan kebaikan. Betul sekali. Tapi kenapa selalu mengusik agama orang lain? Gitu. Sementara di masjid di mana-mana aja selalu ada. Bahkan di lorong-lorong terpencil pun ada musola, bayangin. Tapi ini permasalahan gereja aja selalu dibesar-besarkan oleh masyarakat setempat lah, oleh apalah, nggak inilah. Heran kali aku, sumpah. Segitu banget. Aku sebagai Kristen ini ya miris saja sih, gimana ya. Luar biasa. Halo teman-teman semua, ya di atas ada berita yang viral ya. Pernyataan sikap PGI atas peristiwa penyegelan tempat ibadah POUK Tesalonika, Tangerang, Banten. Jadi kemarin itu cerita ada teman-teman, hari Jumat POUK Tesalonika ini sedang menggelar ibadah Jumat Agung. Setelah mereka ibadah ya, mereka didatangi massa ya, meminta tempat yang mereka gunakan untuk ibadah itu disegel, ditutup guys, karena nggak ada izinnya. Manusia. Padahal mereka itu, teman-teman sebelah itu, di hari Jumat itu juga lagi ibadah Jumatan namanya. Habis Jumatan yang dilakukan bukannya ya pemaaf-maafan kah atau sosial kah, itu malah untuk gereja guys. Ya gitulah teman-teman ya. Kalau ngomong soal izin ini memang ya gitulah kondisi negara kita. Bang Joel nggak bisa bilang apapun. Metro Tangerang ini keterlaluan banget. Selama setahun, mereka membiarkan begitu saja laporan penganiayaan yang dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK Tesalonika Teluk Naga, Tangerang. Padahal bukti udah ada, saksi mata, rekaman video jelas, bahkan korbannya termasuk anak di bawah umur. Tak puas diperlakukan seperti itu, Jemaat POUK pun melaporkan penyidik Polres Metro Tangerang Kota ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam. Laporan dilakukan bareng bersama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Mereka juga melaporkan penyidik Polres Metro Tangerang ke Wasidik Polda Metro Jaya dan Kompolnas. Ketiga lembaga ini berwenang buat pengontrol dan memantau kinerja penyidik dan Polri. Aksi penganiayaannya sendiri terjadi pada 2024 lalu, saat Jemaat POUK melakukan ibadah Jumat Agung dan Paskah 2024 lalu. Menurut pengacara LBH, Khairul Anwar, ini jelas undue delay alias penundaan berlarut yang jelas melanggar hak atas rasa aman dan kebebasan beragama. Padahal, menurut salah satu jemaat, Michael Sihaan, aparat pemerintah harus serius menangani persekusi terhadap umat beragama. Pemerintah tidak boleh kalah dengan intimidasi masyarakat dalam menjamin kebebasan beribadah, ucapnya. Jemaat Gereja POUK Tesalonika harus bisa beribadah dengan nyaman dan tenang di rumah doa, lanjutnya. LBH Jakarta juga menyoroti bahwa kasus kayak gini nggak cuma soal aparat yang lalai, tapi juga kelemahan KUHAP yang udah 44 tahun nggak diupdate. Tidak ada norma yang tegas melarang undue delay pada saat penyelidikan, lanjutnya. Jadi, nggak ada aturan tegas soal batas waktu penyelidikan, dan RKUHP terbaru malah nggak kasih solusi. Jadi sampai sekarang, nggak ada aturan tegas soal batas waktu penyelidikan, dan nggak ada mekanisme kontrol eksternal yang kuat. Jadi kalau penyidik diem aja, korban cuma bisa ngadu ke atasan penyidik, itu pun lagi-lagi sering mentok. By the way, yang bikin tambah miris, penyerangan itu cuma satu dari banyak tekanan yang dihadapi Jemaat POUK Tesalonika. Sejak 2024, gedung yayasan mereka udah disegel Pemkab Tangerang. Alasannya karena nggak punya persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah bilang ini urusan administratif, bukan pelarangan ibadah. Dan jemaat dipersilahkan pakai aula kecamatan sebagai gantinya. Masalahnya, yang seperti kita tahu, aturan izin rumah ibadah di Indonesia itu terkenal pilih kasih.
Mayoritas biasanya gampang ngumpulin syarat, 90 KTP jemaat sekitar, dukungan 60 warga, rekomendasi FKUB, izin dari Kemenak. Tapi kalau kelompok minoritas, sering mentok di tanda tangan warga atau rekomendasi yang nggak kunjung keluar. Padahal, POK cuma mau pakai gedung itu sebagai rumah doa, yang secara aturan cukup punya PBG, bukan semua persyaratan berat kayak bangun gereja. Jemaat ngaku udah ngurus PBG sejak lama, tapi prosesnya rumit banget. Bahkan sempat diminta syarat teknis kayak pel banjir yang biasanya nggak makan waktu lama, tapi entah kenapa molor berbulan-bulan. Di lapangan, aula kecamatan yang disediakan juga jauh dari kata layak. Dan untuk acara besar seperti Paskah atau Natal, mereka harus kirim surat izin dulu. Itu pun beberapa kali, suratnya bahkan nggak dibales. April 2025, Paskah kembali jadi duka. Jemaat udah kirim surat sejak 15 April buat pinjem aula untuk Jumat Agung. Karena nggak ada jawaban, mereka akhirnya ibadah di gedung yayasan dengan rekomendasi Komnas HAM dan pengawalan polisi. Besoknya, segel kuning kembali dipasang di pintu rumah doa. Penutupan ini bikin jemaat makin yakin kalau persoalan mereka nggak cuma soal izin bangunan, tapi juga cerminan diskriminasi yang udah mengakar. Setiap kali ibadah, mereka harus berjaga-jaga, takut kejadian 2024 terulang. Kasus POK Tesalonika jadi gambaran pahit gimana birokrasi, aturan berat sebelah, dan sikap permisif terhadap intoleransi bisa nyatu, bikin korban kehilangan hak dasarnya. Dan selama hukum tetap kayak gini, cerita-cerita miris seperti ini akan terus berulang. Ini saatnya negara hadir dan tindak tegas pelaku intoleran. Ini musola paling besar dan paling mewah yang ada di Indonesia. Lokasinya di Mall Panakukang, Kota Makassar. Tapi yang spesial dari musola ini dibangun oleh pengusaha non-muslim. Yang membangun ini teman-teman adalah pengusaha non-muslim. Besar sekali, memakai interior Timur Tengah karena pemiliknya nggak mau setengah-setengah. Karpetnya pun langsung didatangkan dari Turki. Air tuba dibalas air susu ya. Di tengah maraknya pembubaran ibadah Kristen dan penolakan gereja, Di mana bentuk penghargaan Anda kepada penduduk lokal 100% lalu Anda mau menginjak-injak dengan Anda memasukkan gereja di Wakatum? kalian umat Kristen balas dengan membangun musola besar dan mewah buat kita umat Islam. Kalian memang beda kelas. Kami harus belajar jadi umat rahmatan lil alamin kepada kalian. Salut.